Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Purnama dari kelas 12 OTKP 3. Saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Kesejahteraan Pegawai. Seperti yang kalian lihat pada kali ini. Kalian pernah gak sih mikir teman-teman, kenapa orang-orang di kantor itu bisa senang kerja? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita bakal ngobrolin soal tujuannya, asas-asasnya, dan kasih contoh pemeliharaan pegawai. Dan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan mulai dari pemeliharaan, tujuan, atau asas, hingga contoh dan kesimpulannya. Oke, kita mulai dari pengertian. Apa sih pemeliharaan itu? Secara singkat, pengertian pemeliharaan pegawai adalah upaya menjaga kesejahteraan dan produktivitas pegawai. Jadi, pemeliharaan pegawai itu upaya biar si pekerja atau karyawan itu tetap sejahtera dan produktif. Gimana caranya? Oke, kita akan bahas. Sebelum ke situ, kita perlu tahu tujuannya itu apa sih? Nah, tujuan pemeliharaan itu buat menjaga kesejahteraan pegawai, tetap produktif, dan tetap bahagia. Mau itu dari aspek fisik, mental, dan sosial dari si pegawai tersebut. Jadi tujuan dari pemeliharaan pegawai itu sederhana kan? Jadi pengen mastiin karyawan senang, tetap produktif, dan bahagia. Kita juga peduli dong buat kehidupan mereka. Karena gimana pun karyawan juga merupakan manusia yang perlu haknya. Terus asas-asasnya itu apa aja sih? Nah, sekarang kita ngomongin asas. Ada 5 prinsip penting yang perlu kita tahu. Yang pertama itu asas manfaat dan efisiensi. Maksudnya itu apa? Maksudnya kita mau pemeliharaan itu berguna buat perusahaan dan biar semuanya tuh berjalan lancar. Yang kedua, kebutuhan dan kepuasan. Ini artinya kita dengerin apa yang dibutuhin sama karyawan kita dan usaha biar mereka puas banget kerjaan mereka. Yang ketiga itu keadilan dan kelayakan. Nah, ini tentang perlakuannya adil buat semua orang tanpa terkecuali dan memastikan bahwa karyawan sesuai sama kualifikasinya. Keempat itu peraturan legal. Gimana pun negara kita negara hukum, jadi harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Terakhir yang kelima itu kemampuan perusahaan. Ini mengingat kita bahwa pemeliharaan harus sesuai sama kemampuan keuangan. Karena pemeliharaan juga butuh duit dan sumber daya perusahaan tentunya. Oke, kita lanjut. Contohnya apa sih? Nah, sekarang lihat beberapa contoh nyata. Ini termasuk hal-hal seperti pelatihan lanjutan, promosi berdasarkan kinerja, dan program kesehatan buat karyawan. Karena gimana pun pelatihan, promosi itu meningkatkan meningkatkan ambisi buat para karyawan. Mereka merasa diapresiasi, serta program kesehatan buat karyawan membuat mereka merasa aman dan pekerjaan di tempat tersebut. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya itu pemeliharaan pegawai yang baik adalah kunci buat jaga kebahagiaan, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Ini penting banget dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, ada kutipan nih. Employee care cultivates a thriving workplace. Apa sih artinya? Artinya berarti bahwa merawat dan peduli terhadap karyawan dalam lingkungan kerja dapat menciptakan tempat kerja yang sukses dan berkembang. Ini menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkembang. Oke, sekian mungkin dari presentasi singkat ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa sih langsung kontak saya. Tapi saya lupa nyantumin email sama kontak. Jadi kalian bisa nyari di internet lagi deh. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.